Salam, sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat, tetap bersuka cita. Kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini. Mari sidang jemaat Tuhan, persiapkan hatinya. Jangan ragu, jangan bimbang. Tuhan selalu memberikan kita yang terbaik. Dan tiap langkah kita semuanya diatur oleh Tuhan. Dan kita pun menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Dan kita juga dalam kehidupan kita selalu memuliakan Allah dan memuliakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Sebelum kita masuk dalam renungan kita hari ini, kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, tiap langkahku langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat diriku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, pandang Tuhanku penebus dosa, ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat diriku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai Kejadian pasal 2 sampai ayat 3. Dan firman Tuhan, kita ada 2 pasal ini. Dan beginilah firman Tuhan untuk kita. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah ciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi,
yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah terang, jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah hidup sesuai tujuan penciptaan. Sidang jemaat Tuhan, Kejadian pasal 1 ayat 26 ini sampai tadi Kejadian pasal 2 ayat 3 mengajarkan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, ya, memiliki kehormatan istimewa untuk menguasai ciptaan lainnya seperti ikan, burung, ternak, binatang liar, serangga, dan lain-lain, dan memelihara bumi ini serta diberi makan tumbuh-tumbuhan. Sangat luar biasa sidang jemaat Tuhan. Tuhan memperlengkapi manusia yang pertama ini, ya. Intinya sidang jemaat Tuhan, kita diciptakan untuk merefleksikan karakter Allah atau menggambarkan karakter Allah, seperti kasih dan keadilan, mengelola bumi bagi kemuliaannya, dan bahwa segalanya amat baik saat selesai diciptakan. Ini manusia belum jatuh ke dalam dosa, makanya segalanya amat baik. Ini memberi kita identitas mulia, namun juga tanggung jawab untuk hidup sesuai tujuan penciptaan tersebut, ya. Tujuan penciptaan, hidup sesuai. Kita harus memang hidup sesuai penciptaan, sesuai tujuan penciptaan. Tujuannya tadi adalah untuk menggambarkan karakter Allah, yaitu kasih keadilan, mengelola bumi bagi kemuliaannya, dan bahwa segalanya amat baik saat selesai diciptakan, ya. Dan identitas kita ini sangat mulia. Ingat sidang jemaat Tuhan, semuanya harus hidup sesuai dengan ciptaannya, tujuan ciptaannya, mengapa kita diciptakan, dan apa yang dapat kita pelajari, poin-poin apa yang dapat kita ambil dari renungan ini. Yang pertama, gambar dan rupa Allah. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kita memiliki keistimewaan dari segala ciptaannya. Manusia bukan segala ciptaan dia, tapi cerminan diri sang pencipta. Kita punya kapasitas untuk kasih, keadilan, dan hubungan dengan Allah. Inilah keistimewaan kita dari segala ciptaannya. Dan kita juga memiliki kehormatan. Kita diciptakan laki-laki dan perempuan setara dalam nilai untuk memancarkan karakter Allah. Kita terhormat sidang jemaat Tuhan. Terkadang kita yang membuat diri kita tidak terhormat, ya, makanya kita disepelekan. Dan juga amanat penguasaan. Amanat penguasaan ini memiliki tanggung jawab. Kita diberi mandat untuk menguasai, mengelola dengan bijak bumi dan isinya, bukan merusaknya seperti ruang sebelumnya saya katakan. Ini adalah tugas untuk mewakili Allah di bumi, untuk mengelola dengan bijak bumi dan isinya. Dan pertumbuhan kita diminta beranak cucu dan bertambah banyak. Allah meminta kita, berfirman untuk kita beranak cucu dan bertambah banyak, memenuhi bumi ciptaannya ini sesuai sebagai bagian dari rencana Allah semuanya. Dan perintah dan pemberian ada sistem yang baik. Allah menyediakan makanan bagi manusia, buah dan biji, dan bagi binatang tumbuh-tumbuhan hijau. Keteraturan juga ada. Allah mengatur ekosistem dengan baik, menunjukkan perhatiannya pada semua ciptaannya, dan semuanya itu
amat baik. Dan itu adalah kesempurnaan awal. Setelah semua ciptaan diciptakan, Allah melihat sungguh amat baik semuanya. Tidak ada kerusakan atau kejahatan pada awalnya. Sedang jemaat Tuhan, semua sungguh amat baik. Dan tujuan kita diciptakan untuk memuliakan Allah. Dan hidup kita harus mencerminkan kebaikan tujuan penciptaan itu. Mencerminkan kebaikan tujuan penciptaan itu. Dan apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita? Yang pertama, bersyukur. Mari bersyukur atas ini dan atas kita sebagai gambaran Allah. Dan nilai istimewa kita adalah serupa dan segambar dengan Allah dibanding dengan ciptaan yang lain. Seperti yang katakan tadi, kita harus syukuri ini. Dan kita juga memiliki tanggung jawab. Bagaimana kita mengelola bumi dan memperlakukan sesama, mencerminkan kasih dan keadilan Allah. Kita memiliki tanggung jawab ini. Dan pemulihan akan kita rasakan melalui Kristus. Gambar Allah yang rusak dapat dipulihkan agar kita bisa hidup sesuai tujuan penciptaannya kembali. Kita akan dipulihkan walaupun kita akhirnya rusak. Hubungan kita dengan Allah dengan terputus. Pemulihan akan terjadi melalui Kristus Yesus. Ini adalah pengharapan yang pasti untuk kita. Ini adalah janji Tuhan untuk kita. Asal kita mau datang kepada Tuhan dan kita memberi diri kita dibaharui oleh Tuhan dan hidup kita sesuai tujuan penciptaannya. Amin. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini, renungan hari ini. Kami belajar ya Tuhan bagaimana hidup kami harus sesuai dengan tujuan penciptaan. Kami diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, agar kami dalam diri kami memiliki tujuan yang mulia untuk dunia ini. Dan kami pun ya Tuhan menjadi mulia di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk menghitung hari-hari kami. Ajar kami terus Tuhan untuk memandang Tuhan. Ajar kami terus Tuhan untuk menghargai ciptaan Tuhan, agar kami menjadi manusia yang berharga di mata Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.